kelakuan ini, perilaku ini Gus, kan ada istilahnya yang positif atau negatif, ada yang istilahnya taat atau maksiat lah Gus. Nah, kan ada juga kemungkinan Gus ketika seseorang itu tidak mengakui bahwa ini adalah perilakunya dirinya, bahwa dirinya semua memang betul-betul sudah fana, sudah tidak ada. Ya. Terus dia melakukan yang negatif. Satu hal yang negatif atau katakanlah maksiat secara syariat. Secara syariat. Nah ini bagaimana? Ya tetap kalau dilihat dari sudut pandang syariat ya dia berdosa. Kalau dipandang dari sudut hakikat makrifat, ya enggak. Oh dia tidak melakukan apa-apa. Hukumnya apa? Orang tidak sadar hukumnya apa? Tidak sadar akan dirinya. Karena tidak sadar hukumnya apa? Orang yang tidak diwajibkan sholat kan orang-orang yang tidak sadar. Orang tertidur, orang lupa kan gitu. Disadari kan seperti itu. Nah, sedangkan orang hakikat makrifat ini tidak sadar akan dirinya. Nah, kalau orang tidak sadar itu gimana hukumnya sholat? Katakanlah tidak melakukan sholat secara syariat kan seperti itu kan namanya kan apa? Maksiat secara syariat. Nah, tapi dia tidak sadar sudah. Dia melakukan sholat juga tidak sadar, tidak melakukan sholat juga tidak sadar. Ini tidak bisa dibilang dosa dalam sisi hakikat, tidak bisa. Meskipun di sisi syariat, dia gila kok. Itu hitungannya kan orang yang akalnya sudah tidak terkoneksi, akalnya sudah terketarik itu tadi dengan dirinya sendiri juga, dia sudah tidak sadar. Itu namanya majdub. Kalau tidak sadar itu, kalau yang sadar itu wasilun. Jadi akalnya masih terkoneksi dengan makhluk, hatinya hanya dengan Allah. Itu wasilun. Tidak bisa lupa sama Allah. Kalau majdub, akalnya sama hatinya ketarik semua. Jadi ya tidak nyambung sama makhluk. Ditanya dari mana? Dari atas jawabannya. Itu nyeleneh. Wasilun dengan majdubun. Itu prosesnya puncaknya dzikir sebetulnya di situ. Ketika orang itu dzikirnya sirul asrornya sudah muncak, itu ada dua lulusan dari situ. Ada yang majdub, ada yang wasilun. Dan itu tidak bisa diminta. Tapi biasanya yang belajar dari teori dulu, dari syariatnya hakikat, dari toreko, terus syariatnya hakikat, itu biasanya ke wasilun. Masih sadar akalnya, diberi kesadaran. Ya paling tidak itu kita sudah yakin bahwasanya kita ini hanya butiran debu, tidak punya apa-apa wis, intinya kita sadar di situ. Itu sudah perubahannya drastis kok dalam kehidupan. Cuma menyadari gitu aja sudah, saya kira sudah banyak perihal negatif yang akan hilang dari dalam dirinya jika dia sudah sadar itu. Gak bisa Mas, mau menjelaskan dari awal juga kita harus belajar Quran dulu, pandai baca Quran dulu, baru kemudian bisa dibilang gitu juga enggak bisa. Kadang orang juga enggak bisa baca Quran juga paham gitu loh. Enggak bisa. Tapi jalannya ada banyak.
Dan itu sesuai dengan skenario nya Tuhan sendiri gitu loh. Tapi paling tidak kita kan memperkenalkan bimbingan tersebut apa riwayat perjalanan kita ya. Dari sini dulu, saya dulu dari sini ke sini ke sini ke sini kan gitu, paling tidak di situ. Dan yang menjadi rasa di dalam hati ini adalah sebetulnya ada keinginan untuk menyampaikan sesuatu itu dengan mudah dan pokoknya mudah untuk dipahami dan dilakukan. Sebetulnya di situ, tapi ya itu kita kembalikan lagi sama Tuhan sendiri, nggak bisa. Skenario yang penting itu sudah menyampaikan intinya di situ, wis. Entah itu responnya negatif atau positif dari makhluk-makhluk Allah yang lain, ya kita ya harus menyadari kalau memang ilmu yang seperti ini tidak mudah untuk dipahami setiap manusia, karena Allah sendiri yang mempunyai hidayah itu. Aku sendiri yang memasukkan hidayah ke dalam hati hambaku. Jadi meskipun seorang nabi pun tidak bisa mas merubah orang yang tidak iman jadi iman, tidak bisa. Beliau itu, para nabi-nabi itu hanya menyampaikan saja. Soal orang itu nangkep apa enggak itu kan urusan Allah. Makanya kan kalau kita kaji dari 100 orang yang sudah mengkaji ilmu hakikat, ma'rifat, kenapa kok cuma yang 2 yang paham, yang 98 tidak paham, kan gitu. Nah itu tanda bahwasanya yang memasukkan hidayah itu ya Allah sendiri. Nah kalau memang kita bisa memasukkan hidayah, orang 100 itu paham semua mas. Itu yang kita sampaikan langsung paham orang 100 itu kan gitu. Nah kenapa kok yang paham cuma 2? Nah inilah ayat atau tanda bahasanya hidayah adalah milikku, katanya Allah. Allah sendiri yang memasukkan hidayah itu ke dalam hati seorang hamba yang terpilih. Dan referensi apa kode-kode atau umumnya orang-orang yang diberi hidayah seperti itu biasanya ciri-cirinya dia bersungguh-sungguh, jujur, apa adanya. Itu sesuai yang saya ketahui. Kalau orang-orang yang sulit untuk berbuat jujur, sulit untuk menerima keadaan, kayaknya tidak pantas dimasukkan hidayah itu ke dalam hatinya. Gitu. Masih belum ada lubangnya mau dimasukkan itu. Ya orang-orang yang tuhu biasanya itu. Jadi kalau sudah guru bilang ke utara ya dia berjalan ke utara, sudah tidak toleh-toleh. Biasanya orang-orang seperti itu ya. Itu menurut menurut analisa praktek yang sudah terjadi di lapangan itu. Ya ada juga orang yang tidak seperti itu dimasukkan hidayah juga ada. Tapi yang menjadi pengalaman saya itu ciri-cirinya satu itu harus bersungguh-sungguh. Biasanya orangnya seperti itu. Memang betul-betul kuat keinginannya untuk mengenal Allah itu, baru masuk nanti. Soalnya salah satu contoh aja secara zahir seperti ini. Ketika orang belajar mengetuk terbang, ada 3 orang katakanlah. Yang satu ini memang bersungguh-sungguh, rajin,
di setiap waktu senggangnya dia selalu berlatih sendiri di rumah. Terus yang si B ini kalau ada betul-betul longgar betul, baru dia baru berlatih sendiri. Kalau yang ini enggak, sedikit aja ada waktu longgar si A ini, langsung dia meskipun dalam keadaan kerja itu di dalam rasanya itu kayak terus terngiang-ngiang ketukan terbang itu, karena dia memang betul-betul ingin cepat bisa gitu loh. Terus yang B ini hanya sekedarnya, yang C males. Kira-kira yang cepet bisanya cepet ini yang mana? Ini menurut logika loh ini. Kan si A itu tadi, karena dia apa? Betul-betul rajin berlatih, bersungguh-sungguh. Nah, dan ini tidak bisa jadikan patokan, Mas. Cuma ini saja referensi contoh aja gitu loh. Kalau secara zahir aja seperti itu, harus seperti itu, apalagi urusan batiniah gitu loh. Nah, intinya di situ nanti pemahamannya. Dan ini tidak bisa dijadikan patokan. Ada juga yang belajarnya males, ya bisa dulu. Nah, itu kan. Tapi secara rumus, ya orang yang bersungguh-sungguh, yang rajin berlatih, ya layak untuk mendapatkan kebisaan itu tadi. Gitu. Nah, kalau orang-orang yang males kayaknya ya tidak layak, kan gitu. Nah, itu secara akal logika aja. Tapi kan memang yang terjadi faktanya seperti itu memang. Siapapun seperti ada seseorang itu pernah dulu waktu dia kerja ngangkut supir lah, katakan supir. Dia memang orangnya disiplin. Nyupir terus dilatih Allah zikir siri itu dilatih. Disiplin betul orangnya. Nah, kemarin ini saya dengar sudah sekarang punya kantor dan tidak nyupir lagi, punya jabatan di pemerintahan. Jadi apa itu? Nah, itu kan memang orang-orang yang bersungguh-sungguh disiplin memang layak. Peluangnya itu besar untuk mencapai kesuksesan, itu besar gitu. Nah, sedangkan orang yang malas-malesan, ya kesempatannya kecil, Mas, untuk menuju kesuksesan itu. Saya kira ya semua orang paham kalau masalah seperti itu. Ya sama, belajar hakikat juga seperti itu. Orang yang bersungguh-sungguh, WC pun dia terus melatih pikir sirinya itu. Nah, itu lah orang bersungguh-sungguh itu. Jadi tidak nunggu ada kesempatan. Ya sekarang ini sudah kesempatannya. Jadi setiap detik itu tidak dia sia-siakan itu.